البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا. Kita di akhir muka surat 68. Qala rahimahullah, ini penukilan dari Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah menukilkan kalam As-Suyuti. Qala rahimahullah wa aslu hadzal ra'yil fasid, asal dari pemikiran yang rusak itu, pemikirannya Khomeini dan lain-lain, kalau zaman itu belum ada Khomeini ya, pemikiran orang-orang Rafidhah. Anna zanadiqata wa ta'ifatan min ghulatir Rafidhah, bahwasanya orang-orang zanadiqah menurut jumhur fuqaha apa itu? Munafik i'tiqadi, munafikun. Dan sekelompok dari Rafidhah yang ekstrim, zahabu ila inkaril ihtijaji bis sunnah. Mereka berpendapat, zahabu bermadhab kepada mengingkari sunnah sebagai hujjah. Jadi yang menjadi dalil hanya Quran, sunnah bukan dalil. Baik, akhirnya entah bagaimana cara sholatnya, bagaimana cara menyembelih kurban, bagaimana cara puasa, cara zakat, entah bagaimana. Waliqtisari alal Quran, mencukupkan diri pada Quran. Itu pun Quran yang mana? Ternyata Quran mereka lain juga. Wahum fi dzalika mukhtaliful maqasid, dan mereka di dalam keyakinan tadi mereka sendiri berlainan maksud-maksudnya. Ya, mereka sendiri banyak puak-puak, banyak sekte-sekte lagi. Faminhum man kana ya'taqid, maka sebagian dari mereka ada yang meyakini anna nubuwata li Ali, bahwasanya kenabian itu miliknya Ali. Berarti apa? Kalau mereka syahadat, memang apa? Akan mengatakan Ali Rasulullah, bukan Muhammad Rasulullah. Untuk yang sekte ini. Wa anna Jibril alaihi salam akhta'a fi nuzulih, dan bahwasanya Jibril alaihi salam keliru di dalam, yaitu tentang turunnya dia ala sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam. Baik, 23 tahun keliru terus, selalu keliru, dan Allah diam terus. Nauzubillah, ini akidah yang sangat rusak. Dan Allah terus-menerus memberikan mukjizat pada Nabi Muhammad walaupun Allah tahu keliru. Ini tentunya akidah yang sangat rusak seperti itu. Ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang dikatakan oleh orang-orang zalim tadi dengan ketinggian yang besar. Wa minhum man aqarra lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bin nubuwah. Ada sebagian dari mereka yang mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi. Walakin qala, tetapi dia berkata, innal khilafata kanat haqqan li Ali. Sesungguhnya kekhilafahan itu haknya Ali. Kalau ditanya, engkau termasuk sahabat kah? Bukan juga. Bagaimana Anda tahu Nabi mewasiatkan apa? Dari mana Anda tahu? Baik. Falamma ajala biha sahabah anhu ila Abi Bakar, tatkala para sahabat memalingkan khilafah tadi dari Ali menuju kepada Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in, qala haula'il mahdzulun, orang-orang yang terlantar tadi, yang tidak mendapatkan taufik dari Allah tadi, la'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka karena mereka mengkafirkan para sahabat, mereka layak dilaknat. Kafaru haitsu jaru, orang-orang jahat dan orang-orang yang jahat tadi, Rafidhah mengatakan para sahabat kafir tatkala mereka curang. Para sahabat kafir karena curang. Amanah Nabi mestinya pada Ali, ternyata diberikan kepada Abu Bakar, kata mereka. Wa adalu bil haqqi an mustahiqih, mereka membawa kebenaran memisong, adalu memisong, menyimpan dari orang yang berhak mendapatkannya. Wa kafaru aliyan, wa kafaru la'anahumullah aliyan, mereka juga mengkafirkan Ali. Mereka la'anahumullah mengkafirkan Ali radhiyallahu anhu aidan li'adami talabihi haqqah, karena Ali tidak menuntut haknya, diam saja terhadap kebatilan sahabat, padahal Ali pemberani. Jelas apa ini kedustaan Rafidhah aja. Fabanau ala dzalika raddal ahaditsi kulliha, maka mereka membangun di atas keyakinan tadi
penolakan terhadap semua hadis, karena hadis jelas datang dari para sahabat. Kalau yang membawa berita kafir, maka jelas isi beritanya tertolak, berita masalah agama. Li'annaha indahum bizamihim, karena hadis-hadis itu menurut mereka dengan persangkaan mereka min riwayati qaumin kufar, datang dari riwayat orang-orang kafir. Tapi anehnya orang-orang Rafidhah mereka banyak belajar ilmu kalam, padahal ilmu kalam datang dari siapa? Dari Aristo, dari Aflaton, dari Archimedes. Ilmu kalam yang terkait dengan ilahiyat. Kalau dengan matematika tak masalah, ini perkara dunia. Tapi masalah tentang Allah pun mereka mengambil, padahal itu ajaran orang kafir. Ini aneh, terbolak-balik mereka. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa hadhihi ara'u ma kuntu astahilu hikayataha. Dan pendapat-pendapat ini tadi saya dahulunya tidak merasa halal untuk menceritakannya. Laula ma ja'at ilaihi darurah. Kalau bukan karena keterpaksaan yang menuntut melakukan itu. Ya, kalau kita tak cerita ke masyarakat tak paham, menganggap Rafidhah masih saudara sendiri. Kenapa Saudi menembaki Husi di Yaman? Kalian tak paham siapa Husi, wahai masyarakat. Disangka ini orang biasa Husi, sekedar masalah politik. Tak, ini akidahnya sudah sangat rusak. Baik, dalam perang ketiga, keempat pun disebutkan di dalam cerita para tentara, orang tentara pemerintah yang ditangkap orang Husi itu disiksa habis-habisan, dimasukkan botol lewat buntutnya, kemudian dibunuh pelan-pelan. Ini jahatnya Rafidhah. Baik. Kaki tangan kerajaan pun disiksa habis-habisan. Baik. Min bayani asli hadzal madhabil fasid. Apa keterpaksaan tadi? Yaitu untuk menjelaskan dasar dari madhab yang rusak tadi. Alladzi kana nasu fi rahatin minhum min aqsar, yang mana dahulu kala orang-orang umat manusia di berbagai masa itu rehat dari pemikiran tadi. Tapi sekarang pemikiran itu sudah datang kemana-mana, datang ke university, datang ke berbagai negara, ke Indonesia, ke Malaysia. Kalau masyarakat tak dijelaskan, tahu-tahu mungkin malah dirisik orang handsome orang Arab, padahal dia adalah Syiah Iran. Naudzubillah, kasihan anak perempuannya nanti. Malah boleh mut'ah dengan nanti dimut'ah dengan temannya. Naudzubillah. Karena mereka tak kisah ini sudah ada suami atau tidak, mut'ah boleh seminggu atau 1 jam, tak masalah itu. Yang kedua, anna mauqifal Khomeini wa atba'in, sikap Khomeini dan para pengikutnya minas siddiqah, dari Ummul Mukminin Siddiqah binti Siddiq, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha, ma'ruf, ya telah dikenal bagaimana sikap Syiah Rafidhah. Ladatul labil ilm, bagi para penuntut ilmu tahu orang Syiah Rafidhah mereka mencaci maki Aisyah, mengkafirkan Aisyah, mewajibkan Aisyah masuk ke dalam neraka. Bahkan dinukilkan di beberapa kitab mereka mengatakan berdasarkan akidah yang benar, kemaluan Nabi Muhammad juga wajib masuk neraka. Karena menggauli Aisyah dan Hafsah. Naudzubillah, ajaran kacau. Fi qissatil ifk, tentang cerita dusta itu. Wa hum la yu'minuna bi bara'atiha. Sementara orang-orang Syiah Rafidhah tidak beriman tentang bersihnya Aisyah, walaupun ayat An-Nur telah diturunkan untuk itu. Mereka mengatakan tak, yang dalam An-Nur itu tidak cerita tentang Aisyah, tidak menyucikan Aisyah, tapi bercerita tentang kesucian Maria Al-Qibtiyah. Ini tahu dari mana mereka? Mereka belum lahir di masa turunnya surat An-Nur. Tapi inilah kedustaan orang Syiah Rafidhah. Wa qad za'amu annaha syajaratul mal'unat, annaha asyajaratul mal'unatu fil Quran. Mereka mengatakan pokok yang terkutuk, pohon yang terlaknat dalam Quran ini adalah Aisyah katanya. Baik, itu kalau di dalam Di dalam surat Al-Isra. Al-Isra ya. Itu namanya?
Adapun kalau yang dalam Al-Baqarah itu juga Aisyah katanya. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Maksudnya adalah Aisyah. Apa kena mengena zaman Nabi Musa dengan Aisyah? Baik, tadi surat apa? Surat Thaha kan? Allahul musta'an. Baik, untuk yang masalah syajarah mal'unah. Wa mauqifuhum dzalika minas siddiqah al-mubarra'ah yu'tabaru takdziban lil ayatil qur'aniyah. Dan sikap mereka terhadap Aisyah yang telah disucikan itu, telah ditetapkan oleh Allah dia suci dari tuduhan tadi, ini terhitung sebagai pendustaan terhadap ayat-ayat Quran. Makanya mereka dikafirkan, sebagaimana telah dinukilkan ijma' tentang kafirnya mereka oleh Al-Qadhi Iyad di dalam kitab beliau Asy-Syifa. Karena apa? Mereka hakikatnya menentang isi Quran, walaupun satu ayat, walaupun satu huruf. Allati nazalat min fawqi sab'i samawat, yang turun dari 7 langit. Sebagaimana ucapan Ibnu Abbas tatkala Aisyah hendak wafat, maka Ibnu Abbas menghiburnya, menghibur Ummul Mukminin bahwasanya Allah Ta'ala memuliakan Anda begini. Tidak ada wahyu yang turun kepada Nabi tatkala Nabi sedang berduaan dengan istrinya kecuali dengan Anda, yaitu ketika Nabi dengan Anda. Demikian pula kesucian Anda itu turun, rekomendasinya dari 7 langit, turun di dalam ayat yang senantiasa dibaca dan seterusnya. Wa bisana'i 'alaiha. Ini baknya ini kembali kemana? Yaitu muta'alliq dengan apa itu? Gak tahu ini. Ma'tuf kemana ini? Wa bisana'i 'alaiha. Apakah takdziban bisana'i 'alaiha ataukah yaitu apa? Nazalat min fawqi sab'i samawat bisana'i 'alaiha. Mungkin jar majrur muta'alliq bi apa? Takdziban atau muta'alliq bi nazalat, mungkin saja. Yaitu mereka mendustakan sanjungan kepada Aisyah yang ada dalam Quran. Raghma anfil Khumaini. Baik. Berarti kalam Asy-Syuyuti rahimahullah berhentinya di mana ya? Wallahu a'lam berhentinya. Ini jelas kalam dari Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu taala. Walaupun Khumaini membencinya, wa unufi atba'i. Demikian pula walaupun para pengikutnya membenci itu, minal ayati wal hujaj, berupa ayat-ayat dan hujjah-hujjah. Apa ini? Fi Tahran. Oh, berarti para pengikut Khomeini yang dikatakan sebagai ayatullah. Demikian pula apa? Hujjatullah yang ada di Teheran. Iya, Tahran yaitu Teheran, ibu kotanya Iran. Nama hebat-hebat, padahal na'udzubillah akidahnya rusak. Wa takdzibu kalamillah kufrun la yakhtalifu fihi itsnan. Sementara mendustakan ayat-ayat Allah itu mendustakan kalamullah adalah kekufuran. Tidak ada dua orang yang berselisih tentang ini, dua orang yang mukmin tentunya. Wala apa ini? Ya tanat tohu haulahu kabshan, dan tidak ada dua ekor kambing kibas yang saling menanduk demi masalah ini. Ini istilah orang Arab. Semuanya sepakat, bahkan kambing pun sepakat. Ini istilah aja, ini mubalaghah. Tak ada kambing yang berselisih tentang masalah ini. Kama yaqulun, sebagaimana yang dikatakan oleh orang Arab. Yang ketiga, ya'taqidul Khumainiyun anna a'immatahum afdal minal anbiya'i wal mursalin. Khumainiyun mereka meyakini bahwasanya imam mereka, para pemimpin mereka lebih utama daripada para nabi dan rasul. Hatta min afdalihim, sampai bahkan lebih utama daripada orang yang paling utama di antara para nabi dan rasul. Wa khatimihim, dan penutup mereka yaitu Muhammadin alaihi salatu wassalam. Wa minal malaikatil kiram, demikian pula para imam mereka diyakini lebih mulia daripada para malaikat yang mulia.
alladzina la ya'sunallaha ma amarahum, yang mana para malaikat itu tidak mendurhakai Allah tentang apa yang Dia perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan para malaikat melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Iya, dalam surat Al-Isra yang tadi ya, syajarah mal'unata fil Quran. Hadza ma sarraha bihil Khumaini nafsuh. Inilah yang terang-terangan disebutkan oleh Khumaini fi kitabihi al-hukumatil islamiyah. Roji al-kitab al-madhkura li tajid la tajid mungkin ya. Kalau lamnya adalah lamul ghayah, maka litajida, agar Anda mendapatkan. Tapi kalau lamnya di sini sebagai taukid untuk jawabul amr, jadi apa? La tajid, pastilah Anda akan mendapatkan. An-nas tali, pada nas yang datang berikut ini, yaitu di muka surat 52 di bukunya itu. Ilahuna wallahu a'lam.